warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mungkin terdengar seperti omong kosong tapi coba dipahami ya. Para ahli bahasa mengajarkan tentang perkembangan bahasa yang terbagi ke dalam 4 golongan, yaitu 1. Indo-Arya, yaitu rumpun bangsa Babylon yang menyusur ke selatan membentuk bangsa Arya yang sekarang disebut Iran dengan bahasa Persinya. Dari sini melalui Hindukus menyeberang ke India membentuk berbagai bahasa India termasuk bahasa Urdu sekarang ini. Perkembangan bahasa Urdu ini setelah terjadinya penaklukan oleh Islamisme. Rasionya menjadi 70% bahasa Arab dan 30% bahasa Arya. Jadi semua bahasa yang ada di Iran, Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh, India dan Sri Lanka, kesemuanya itu masuk ke dalam satu rumpun, yaitu rumpun Indo-Arya. 2. Mongol, yaitu rumpun bangsa dari Babylon berpindah ke arah timur laut yaitu Tibet, Mongol, China, Taiwan, terus berkembang ke Jepang termasuk daerah Asia Tenggara kesemuanya termasuk ke dalam rumpun Mongol. 3. Indo-Eropa, yaitu rumpun bangsa dari Babylon melalui pegunungan Kaukasia berkembang ke utara terus ke Eropa Timur dan Eropa Barat menghasilkan bahasa-bahasa Indo-Eropa. 4. Indo-Smith, yaitu rumpun bangsa dari Babylon yang oleh para ahli bahasa dibagi ke dalam 4 land, yakni land Syam. Istilah Syam yaitu anak Nabi Nuh di mana mereka mempunyai anggapan bahwa Nabi Nuh mempunyai 3 orang anak yaitu Syam, Ham dan Yafid. Dus istilah Smith pun diambil dari perkataan Syam. Yang termasuk land ini adalah bangsa Kupti yang berasal dari suku Hemit, yaitu perpindahan pertama dari Babylon menyusur pantai selatan Teluk Persia terus menyusur pantai Jazirah Arab sampai di daerah sempit Babel Mandeb dan terus menyeberang ke Mesir dan berkembang menjadi bangsa Hemit dan sisanya menjadi suku Kupti. Tetapi kata yang lain, sebenarnya mereka bukan dari Babel Mandeb, melainkan terus ke utara yaitu ke Suez Canal. Menyeberang ke Mesir sepanjang sungai Nil terus menyusur ke selatan membentuk bangsa Hemit. Dan sisanya membentuk bangsa Kupti, yaitu hasil dari migrasi Nabi Ibrahim dari Babylon melalui anaknya Nabi Ishak ke Nabi Yakub terus ke Nabi Yusuf terus ke Nabi Musa dan seterusnya, akhirnya dalam perkembangan sejarah menghasilkan bahasa Hebreu, bahasa-bahasa Latin termasuk bahasa Yunani, land Arab Himyar, yaitu kelanjutan dari bangsa Ad dan Samud yang berpangkal juga ke Babylon. Arab Hamir atau Himyar disebut juga Aribah yaitu Arab asli sebagai kelanjutan dari Bakiyah, Ad, dan Bakiyah Samud, land Nabi Ibrahim, yaitu melalui anaknya Nabi Ismail yang kawin dengan wanita Jurhum II, Aribah Arab asli, menghasilkan suku Quraisy di Hijaz yaitu Mekah sekarang ini. Kesemuanya itu, yaitu Syam, Hemit, Hebreu, Latin, Yunani, Himyar dan Quraisy, adalah masuk ke dalam rumpun asteris Indo-Smith. Dengan alasan inilah maka mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah berbahasa Arab, yakni bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita kutip tanggapan atau pendapat Imam Hudari Bek yaitu salah satu ulama terkenal di Mesir, dalam bukunya Tarikhul Umami Al-Islamiyah, di mana dia mengemukakan bahwa bangsa Arab itu adalah turunan dari bangsa Ad dan Samud. Kedua bangsa ini datang dari Babylon yaitu turunan dari Syam, anaknya Nabi Nuh. Adapun pertumbuhan bahasa Quraisy adalah terbentuk melalui percampuran antara bahasa Arab dari selatan, bahasa Yahudi dan bahasa Mesir, dengan pembuktian bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang Yahudi, sehingga lewat perkawinan Ibrahim dengan perempuan Mesir maka bahasa Yahudi dan bahasa Mesir turut membentuk bahasa Quraisy yaitu bahasa kaumnya Nabi
Muhammad SAW. Begitulah kata Imam Hudari Beg. Juga kita kutip pendapatnya Philip K. Hitti dalam bukunya History of the Arab. Dia adalah bekas guru besar kesusastraan bahasa-bahasa Syamiyah pada Universitas Princeton di Amerika Serikat. Menurut Philip K. Hitti, bangsa Arab itu adalah salah satu turunan dari Bani Syamiyah yang sering juga disebut bangsa Semete, Smith. Dimaksud dengan Bani Syamiyah adalah turunan dari anak Nabi Nuh yang bernama Syam. Kata Imam Hudari Beg, sesungguhnya bangsa Arablah negeri asal dari cikal bakal suku bangsa Syamiyah yaitu bangsa Babylon, Assyria, Chaldea, Amurak, Aram, Punisia, Ibrani, Arab dan Abesinia. Di negeri Arablah nenek moyang mereka hidup sebagai satu bangsa. Jadi menurut ulama Islam maupun menurut kalangan dunia barat yang di luar agama Islam, mereka sama-sama menganggap bahwa Al-Quran ini adalah berbahasa Arab yaitu bahasa kaumnya Nabi Muhammad SAW sebagai turunan dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Syam. Juga kata mereka, bahasa Quraisy adalah perpaduan antara Arab dari selatan dengan bahasa yang dibawa oleh Nabi Ismail sebagai warisan dari Nabi Ibrahim yang berbangsa Yahudi. Dari itu, maka bagaimana pembuktian atau data yang sebenarnya berdasar Al-Quran tentang sejarah bahasa menurut orientalis ini? Terima kasih sudah nonton video ini, semoga berguna.